satu pegang saya sendiri mengikuti ujian kakak. Visi tujuan saya memiliki jenis usaha ini yaitu satu mencari keuntungan atau laba, dua menarik minat konsumen, tiga mencapai target penjualan, empat meningkatkan kualitas produk makanan olahan saya, lima mempertahankan selera konsumen terhadap makanan itu. Misi manfaat saya memilih jenis usaha ini yaitu menjadi pengusaha yang sukses, dua membuka lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran, tiga memberikan kualitas produk makan yang baik agar dapat memuaskan konsumen, empat mewujudkan kemampuan saya dalam berwirausaha di bidang kuliner, lima mempertahankan pelanggan agar tidak beralih terhadap produk lain, dengan menambah aneka makanan di Samarinda maupun di Indonesia, tujuh untuk menambah penghasil pribadi. Menulis peluang usaha selalu macam maupun peluang dari suatu bisnis yang berasal dari peluang makro dan mikro. Maka penting untuk melihat serta memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu perusahaan agar bisa berkembang di suatu industri. Saya akan melihat peluang serta pengujimu tidur pergi kemana-mana, kamu tidak lihat. Lihat pengujinya, jangan baca terus. dalam bisnis ini dan pengaruh terhadap lingkungan dalam usaha. Dan saat ini saya akan menganalisis segala sesuatu yang ada pada bidang usaha sedang saya jalani dengan keunggulan produk sebagai berikut. Satu, makanan yang disediakan untuk makanan berbeda dari yang lain. Harga yang diberikan relatif murah dan terjangkau. Tiga, makanan yang dibuat menggunakan bahan pengawet dan bahan dari pasar lainnya. Empat, bahan yang digunakan Buka maskernya. Buka aja maskernya. Iya. empat, bahan yang digunakan mudah dipenuhi dan halal. Lima, makanan yang bersifat ekonomis. Enam, bersifat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tujuh, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Satu, produk merupakan titik sentral kegiatan marketing. Sifat dari produk yang saya promosikan adalah mie Aceh dan merupakan makanan yang mudah dibuat dan cukup banyak peminatnya. Dua, price. Penetapan harga merupakan salah satu strategi dalam menarik pelanggan, dan untuk menentukan keberhasilan usaha ini saya mematok harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, yaitu 18.000 per bungkus. Tiga, pengertian. Promosi adalah hal yang terpenting dalam berwirausaha agar kita dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita jual, dan saya memilih strategi promosi dari mulut ke mulut, dan saya juga mempromosikan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. 4, dalam berwirausaha, keempat, strategi itu sangat penting untuk kita jadikan
sasaran untuk mencari konsumen dan saya lebih memilih di lingkungan padat penduduk. 5. Kami memberikan suasana yang santai, penuh kekeluargaan dan kekerabatan baik dari pedagang maupun pembeli. 6. Menyangkut physical evidence terhadap usaha jasa meliputi kualitas makanan yang terjaga dan melayani yang baik. 7. Memberikan pelayanan yang baik dengan tanggap pada setiap permintaan pelanggan dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Bahan-bahan yang dipakai kering, bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, jahe, kemiri, bubuk kari, telur, kecap manis, kecap asin, air, garam, kol, sawi dan seledri, penyedap bubuk, minyak goreng, cabai rawit, gula, dan ayam. Peralatan yang digunakan wajan, sutil, piring, wadah atau baskom, sendok nasi, kompor, panci, pisau, sarung tangan, celemek, kaki, dan mangkok. Kelengkapan administrasi yang diperlukan adalah buku penjual, alat tulis, kalkulator. Langkah-langkah dalam proses kerja atau produksi adalah sebagai berikut. 1. Haruskan bahan-bahan sebagai berikut: cabai-cabean, 2. Bawang, jahe, kemiri, dan tomat. 2. Panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai wangi, masukkan telur, aduk sampai rata dan telur kaldu. Kemudian masukkan irisan ayam. 3. Masukkan sayur-sayuran dan air kaldu, tambahkan sisa bahan lainnya. 4. Masukkan mie, aduk rata, cek rasa sesuai selera, angkat. 5. Sajikan mie Aceh segar dengan pelengkapnya. Harga jual mie Aceh 100 porsi, satu porsinya 18.000. Sasaran konsumen anak-anak, remaja, dan dewasa. Harga penjual mie Aceh 100 porsi, per porsinya 18.000. Biaya produksinya 1 juta. Harga penjual barat satu porsinya 18.000, jadi 100 porsinya 1.800.000. Harus juga harus. Produksi operasionalnya 1.254.000. Laba atau keuntungan yang didapat dari hasil penjualan 546.000.
presentasi keuntungan dari didapatkan dari hasil penjualan 100 porsi PAT dengan harga 1,7 dari berbagai berikut keuntungan ini produksinya 746.000 jadi hasil 1.254.000. Kesimpulan berdasarkan evaluasi keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa adanya peningkatan pembelian terhadap barang yang kami olah yaitu PAT kami mendapatkan keuntungan sebesar 746.000 atau 43%. Maka dengan daya beli konsumen atau pembelian yang semakin tinggi ini kami akan mengembangkan usaha ini lebih besar lagi sehingga usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Saran perlunya karyawan untuk kelangsungan usaha kami, pembuatan produk harus sesuai standar bersama agar kualitas dan rasa produk kami tetap terjaga. Kritik saya berharap dalam usaha kecil ini mampu meningkatkan daya jual produk kami itu PAT. Ya, saya menemukan sedikit yang dari ruang usaha tadi. Ini di sana Aldi ya. Seperti mengatakan kalau makanan yang berbeda dengan yang lain itu sedikitnya bedanya ini makanan sama makanan yang lain. Bedanya apa? Soalnya saya ini nggak gitu-gitu aja, maksudnya beda-beda dan masing tapi dari yang kalau makanan tadi beda dari yang lain tuh dari bedanya dia rasanya khas Aceh, terus agak pedas. kalau mau bandingkan kita tuh perbandingannya mie Aceh sama mie Aceh juga kan. Kalau perbandingan yang mie Aceh sama mie yang lain ya jelas gitu ya namanya perbandingan, tapi sama-sama mie Aceh tapi produk itu bedanya gimana sama mie Aceh yang lain, bedanya apa? Itu dari yang bahan tadi tuh beneran kamu bikin dari nol. Kenapa? Soalnya rasanya kayak mie instan gitu, kayak mie instan ya beli di minimarket gitu, sama persis. Itu kamu bayar benar-benar dari awal waktu dari nol gitu. Kalau dari awal dari nol rasanya kayak gitu sih buang waktu dan tenaga menurut saya. Itu udah nggak boleh sama aja gitu. Jadi sampai maksudnya rasanya itu sama kalau diterangkan kalau orang sama proses tadi kan bersama aja daripada kamu ke pasar beli apa kayak gitu ya. Sekarang bedanya di mana tuh sama yang lain? Udah pernah survei komputer? Belum pernah. Kok kamu belum komputer kok bisa tahu beda ini produk sama ada yang lain itu bedanya di mana? Terus yang ada 18.000 dulu aku nggak kemarin 18.000 porsi untuk ini. Menurut saya sih kalau menurut saya ya mungkin siapa tahu pasar kamu beda untuk yang mana ke atas mungkin kalau harga 18.000 ya sangat murah.
Tapi kalau seperti ini terus kan jualnya, nah ini kan juga belum jelasin konsep jualan itu juga kan. Nah, maksudnya konsep jualan itu dikemas secara online kah atau offline kan beberapa warung kan belum tentu juga ada. Nah, kamu kira-kira gimana ini? Kamu jualan ini itu konsep jualan seperti apa? Bisa online, bisa langsung. Rencananya online. Kalau online kan kemasannya ya kayak begitu gitu. Nah kalau online kemasannya begini seperti apa? Itu kan belum menentukan kan. Si terus promosi ya, karena produknya produk baru, tapi produk baru yang orang lain bahkan bisa bikin gitu, bisa bikin ini. Nah itu cara promosimu tuh seperti apa? Maksudnya cara promosi yang supaya orang lain itu tahu, orang lain tertarik sama produkmu. Produkmu kan baru kan, tapi promosi selain yang kamu jelasin tadi, promosi yang kan dari selain medsos dan lain-lain, promosi yang lebih konkret lah, dengan promosi yang medsos gitu. Karena kan ya semua orang bisa bikin mie gitu. Terus yang kamu nilai plus dari produk itu apa yang orang harus tahu, yang tertarik membeli produk ini. Jawab aja sih, soalnya di saat itu sudah nggak ada jadinya, jadi nggak punya. Jawab aja lah, mampu kira-kira apa yang Mungkin bagian biasanya atau biasa kemasan atau biasa di kemasan itu bisa stiker atau saat gitu. terus saja itu terus salah dikuasai materi lagi karena kamu tahu kalau ujian dan manusia ya belajar jangan lihat di kamu terus ini kan materi kan begini kan masalah kamu ya lewat jadi itu sih karena dia berarti ini terima kasih ya